Suro, seekor hiu raksasa pemangsa buas di lautan dan makhluk yang paling ditakuti oleh makhluk lainnya. Akulah Suro, si raja lautan. Semua makhluk laut gentar melihat siripku. Siapapun yang mencoba melawan sudah pasti jadi makan siapku. Laut ini tidak cukup bagiku. Tidak ada salahnya aku berburu di wilayah perairan lainnya. Aku makhluk terkuat. Siapa yang berani melawan aku? Dari arus sungai purba yang melintasi hutan dan gunung, di sanalah Boyo berada. Boyo adalah penguasa air tenang dari hulu ke hilir, makhluk yang bijak namun berbahaya. Adalah wilayah akan kujaga dengan jiwa ragaku. Semua yang ada di sini menjadi santapanku untuk berburu. Hari-hari berlalu. Suro dengan segala ambisinya mulai mendatangi muara yang merupakan wilayah Boyo. Bertemu Suro yang berburu di perairan wilayahnya, Boyo pun menegur Suro. Hei Suro, apa yang sedang kamu lakukan di sungai ini? Sungai ini adalah wilayahku. Boyo, aku sudah bosan di laut. Apalagi ikan-ikan di sungai ini rasanya sangat enak. Kamu jangan seenaknya ya Suro. Kamu sudah punya lautan seluas samudra. Kenapa masih ingin mencari mangsa di wilayah kekuasaanku? Memangnya kamu siapa bisa mengatur-ngatur wilayah? Allah, penonton juga sudah tahu kalau ini wilayahku. Penonton? Memangnya ada? Hei penonton, muara ini milik siapa? Milik Boyo kan? Wah, aku belum bisa mendengar kalian. Coba lagi, muara ini milik siapa? Nah, kamu dengar sendiri kan? Waduh, kalau semua sudah bilang begitu ya apa boleh buat. Tapi sekarang aku masih lapar. Aku mau lanjut mencari makan lagi ya. Kamu ini memang keras kepala, Roh. Pergilah kamu dari sungai ini dan kembali ke laut sekarang juga. Diselimuti rasa tidak puas akan kekayaan lautan, Suro yang sudah bosan dengan santapannya berpikir memberanikan diri untuk berburu lagi di perairan milik Boyo. Ikan laut memang enak, tapi aku masih ingin mencoba ikan sungai yang lain. Apa sebaiknya aku pergi ke muara lagi ya? Semoga saja tidak ketahuan si Boyo. Hari demi hari, hasil buruan Boyo seolah berkurang. Boyo pun merasa heran dengan kondisi yang dialami.
kenapa sungai ini jadi sepi ya? Cari mangsa semakin susah. Airnya juga semakin keruh. Ini tidak seperti biasanya. Tidak salah lagi. Itu pasti Suro. Suro, apa yang kamu lakukan di sini? Boyo, tenang. Aku hanya mengamati keadaan sekitar saja. Mengamati keadaan? Lalu bagaimana dengan darah dan tulang ikan lele yang masih ada di gigimu itu? Kau pasti makan di sini lagi kan? Oh ya, ini aku tidak sengaja. Tadi itu ada kawanan ikan lele yang tiba-tiba lewat di depan mulutku. Jadi sekalian ku makan saja deh. Sungguh tidak punya malu. Berani-beraninya kamu mengingkari janjimu sendiri. Kalau kamu tidak bisa menjaga wilayahmu, itu kan salahmu sendiri. Keterlaluan. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan ini. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Siapa takut? Tali duk, tali layangan. Nyawa si kau hilang-hilangan. Pertarungan pun tak terelakkan. Pertempuran besar baru saja usai. Lihatlah sungai ini, Roh. Sungai ini hancur karena pertarungan kita. Kamu jangan hanya menyalahkanku, Yo. Kamu yang memaksaku untuk bertarung di sini. Dengar ya, kalau sungai ini rusak, daerahmu juga akan terkena dampaknya. Jadi sebaiknya kamu cepat kembali ke laut sebelum semuanya semakin parah. Kau benar, Boyo. Aku terlalu egois dan lupa. Kita semua butuh sungai ini untuk hidup. Maafkan aku. Aku janji akan menjaga wilayahku dengan lebih baik. Baiklah, sekarang pulanglah dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Suro menyelam ke dalam laut. Boyo tenggelam pelan ke dalam lumpur. Dunia kembali tenang, tapi kisah mereka akan terus dikenang. Dalam perjalanan panjang sejarah Surabaya, figur Suro dan Boyo pun diabadikan sebagai simbol kota yang menyeratkan semangat kepahlawanan arek-arek Surabaya dalam perang melawan siapapun yang mengganggu kedamaian kota Surabaya. Sebuah inskripsi lama mencatat kata Suro ing Boyo yang berarti keberanian melawan bahaya. Inilah Surabaya, kota pahlawan, kota perjuangan.
hidup dalam semangat kita semua. Oke, udah habis lah. Buyar tapi ya ampun, ternyata sudah buyar kawan-kawan.